Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini adalah kami mengikuti pelatihan di Grand Jury. Hari ini kami berdua memberi pelatihan juga buat teman-teman kita di sekolah, supaya yang kami dapat di Grand Jury juga kawan-kawan tertular. Kenapa kami pelatihan? Karena kami kelas 2 dan kelas 5 tahun depan akan mengadakan juga kurikulum merdeka seperti teman kita kelas 1 dan kelas 4. Diseminasi ini kami sajikan buat teman-teman semua agar pemahaman tentang konsep CP dan ATP sama-sama kita pahami. Next book. Untuk memahami kaitan posisi pencapaian belajar CP, tujuan pembelajaran CP dan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka, secara operasionalnya kita harus memahami konsep back the site dulu. Harapannya satuan pendidikan dapat mengembangkan CP dan ATP secara mandiri sesuai karakteristik dan situasi masing-masing dari kita. Ini dia Bu, forward the site dengan PS backward the site. Kalau forward the site ini Bu, dia lebih fokus pengajaran daripada pembelajaran itu sendiri. Jadi forward the site ini bisa menjadi miskonsepsi bahwa belajar adalah aktivitas. Padahal pembelajaran adalah pertimbangan yang cermat terhadap makna aktivitasnya. Ini konsepnya Bu. Aktivitas belajar, asesmen, tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita belajar kita mengadakan asesmen ke tujuan pembelajaran. Tapi sebelumnya buat the site ini, tujuan pembelajaran, asesmen, langsung aktivitas belajar. Jadi ada perbedaannya Bu sedikit di akhir dari asesmen. Kalau asesmen yang forward the site ini, setelah kita mengadakan asesmen, baru kita bikin tujuan pembelajaran. Sedangkan yang backward the site ini, setelah asesmen kita baru aktivitas belajar. Jadi itu aja perbedaannya. Perbedaan ini sangat signifikan sebenarnya Bu. Analogi perjalanan memahami backward the site. Ini Bu, ada analoginya. Saya ingin melakukan sebuah ekspedisi perjalanan. Dari ekspedisi tersebut targetnya adalah membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Saya punya waktu 6 bulan, 1 semester ya Bu, untuk menyelesaikan dan menerbitkan buku tersebut. Apa yang harus kita lakukan dulu? Tentu yang kita lakukan adalah mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Kita identifikasi dulu. Apalagi menentukan bukti dan asesmen. Buktinya apa Bu? Itulah kita adakan foto-foto perjalanan kita di sana, kita lihat tuh kita satu-satu. Dan kita buat asesmennya. Selanjutnya apalagi? Setelah itu kita rencanakan tahapan kegiatan pembelajarannya. Baru kita rencanakan. Seperti itulah dia forward the site ya Bu ya. Terus apa konsep pencapaian pembelajarannya, capaian CP-nya? Merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP ini disusun dari setiap pelajaran. Jadi Bu, sebenarnya CP ini sudah ada dari pusat ya Bu. Nih fase A, fase B, fase C.
Kita ketahui kemarin dari apa yang teman-teman kita fase A ini kelas 1 dan kelas 2. Fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan 6. Sedangkan fase D ini di SMP. Fase E ini SMA dan juga termasuk fase F. Jadi kita cuma sampai fase C dasarnya. Pemanfaatan fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Pembagian yang fleksibel. Artinya, ada kalanya proses belajar berjalan lebih lambat pada satu metode ketika pembelajaran pada masa COVID, pandemi. Waktu pandemi itu kita tidak langsung berproses sama anak ibu, kita berprosesnya melalui online ibu ya. Jadi kita nggak temu. Kita udah mengalami 2 tahun fase yang lambat, sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk mempelajari suatu konsep. Jadi membuat konsep itu tidak serta-merta sama dengan tatap muka. Kalau tatap muka mungkin kita butuh 2 kali pertemuan atau 3 kali. Tapi kalau kita waktu zaman COVID itu satu mata pelajaran, satu konsep kita tuh, satu IP kita tuh membutuhkan lama sampai seminggu. Anak nggak paham juga. Jadi beda ya Bu, jadi dia lambat. Selanjutnya pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Fase belajar seorang peserta didik menunjukkan kompetensinya, sementara kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usianya. Yang tadi fase A, fase B, fase C ya Bu. Dengan demikian ada kemungkinan peserta didik berada di kelas 3 SD, namun materi pembelajaran program pelajaran Pancasila ini harus ada di setiap mata pelajaran. Buat ini yang pelajaran. Tujuan mata pelajaran. Kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Ini hampir semua kurikulum saya rasa ya Bu. Tujuan mata pelajaran ini kemampuan yang dicapai peserta didik setelah mempelajari pelajaran. Karakteristik mata pelajaran. Deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Terus elemen-elemen stand atau domain mata pelajaran serta deskripsinya. Selanjutnya capaian setiap fase secara keseluruhan. Komponen pembelajaran yang dicapai peserta didik pada setiap fase dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. Biasa peserta didik melakukan studi literatur pada keanggotaan di berbagai level. Peserta didik mengidentifikasi karakteristik keanggotaan di setiap level. Selanjutnya peserta didik mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pembentukan sebuah identitas. Peserta didik menganalisis dan mengevaluasi kaitan antara karakteristik keanggotaan dengan proses pembentukan sebuah identitas. Inilah alur pembelajaran dari pengembangan TP. Setiap bidang studi mempunyai karakteristik masing-masing. Ada yang mencantum konten topik belajar secara eksplisit, misalnya IPA dengan IPS digabung menjadi IPAS. Terus ada yang menyajikan lewat kata atau frase kata kunci atau pendidikan dalam menentukan konten secara mandiri, misalnya bahasa Indonesia. Ada bidang studi memadukan keterampilan berpikir, penguasaan alat atau teknik tertentu sebagai komponen CP. Ini untuk informatika, ini setingkat SMA ya. Ada bidang studi yang kompetensinya berciri pemahaman teori, pemaknaan relatif, reflektif dan penerapan, misalnya PKN. Ada pula bidang studi yang pencapaian kompetensinya harus berurutan, misalnya matematika. Ini komunikasi
komunikasi yang paling sederhana. Guru mau komunikasinya dengan siswa, atau siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan orang tua. Profil Pancasilanya, profil pelajar Pancasilanya, dimensinya gotong royong. Elemennya kolaborasi, elemen komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dirancang berapa? 3 JP. Glosariumnya, pesan lisan adalah bentuk pesan dengan mengucapkan kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Ini format penyusunan aktivitas. Dengan aktivitas. Materi yang kami sajikan lebih kurang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila atau P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam proyek penguatan ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengupas dan memahami tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan lain-lain. Sehingga siswa bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Dan tema ini dapat berubah setiap tahunnya yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau Kemendikbud berdasarkan isu latar belakang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama dalam penguatan karakter dan kompetensi umum. Penting bagi siswa belajar lintas ilmu. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler sebagaimana rekomendasi kajian-kajian internasional, agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda. Yang ketiga, siswa perlu lebih peka terhadap isu-isu terkait SDGs, mengeksplorasi isu tersebut lebih banyak di luar mata pelajaran dalam bentuk proyek, memberikan ruang lebih besar untuk mengenali, memahami, dan mendalami isu tersebut. Ini diharapkan siswa dapat menjadi warga Indonesia dan warga dunia yang bertanggung jawab dan aktivitas berkontribusi. Di sini profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memuat 3 kunci. Pelajar yang pertama yaitu pelajar sepanjang hayat, kompeten, dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam konteks perkembangan abad 21. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bernalar kritis. Dan yang kelima, kreatif. Keenam, kreatif. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan penjelasan di slide sebelumnya, kita dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai proyek profil pelajar Pancasila.
Di antaranya yaitu bersifat lintas disiplin atau tidak terkait pada satu mata pelajaran. Yang kedua, merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam proses mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Keempat, memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di program intrakurikuler dalam hal fleksibilitas struktur pembelajaran. Kelima, bertujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Hal-hal yang perlu diketahui mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan kelas. Kalau untuk tahun besok berarti kita kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan 5. Total alokasi waktu proyek adalah 20-30% dari keseluruhan total yang pelajaran dalam setahun. Jadi terdapat 7 tema proyek yang dapat dipilih oleh sekolah. Setiap tahun SD mewajibkan memilih minimal 2 tema itu untuk SD. Selanjutnya, sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek. Yang keenam, pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek. Pada tahap awal, guru diharapkan dapat mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sementara pada tahap selanjutnya, guru diharapkan dapat merancangnya secara mandiri. Ya, ini tema-tema proyek yang untuk SD itu ada kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, berekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini ada dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dan keseharian dan dihidupkan dalam diri. Apa saja prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Itu ada kontekstual, eksploratif, holistik, berpusat pada peserta didik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Konseptual, prinsip konseptual ini berkaitan dengan upaya berdasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Untuk berpusat pada peserta didik, berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong murid untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses pembelajaran secara mandiri. Yang eksploratif, prinsip eksploratif ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Bagaimana pengembangan tema-tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam implementasi di satuan pendidikan? Yang satu, pertama yaitu membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah pernah kita lakukan untuk kelas 1 dan kelas 4 tahun lalu. Kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan
3. Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Menyusun modul atau rencana pengajaran proyek profil. Dan yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Di sini ada langkah-langkah antar fase. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya, sub elemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi. Yang dinilai belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Baiklah, langsung kita ambil kesimpulan aja. Melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik yang telah disebutkan oleh Ibu Fathahilah, yaitu fase A kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3, kelas 4, fase C fase A kelas 1 2, fase B 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu, pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Selanjutnya, komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang P5, dan lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Kalau ada kurang kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pada hari ini kita dapat berkumpul. Saya mengambil waktu pribadi karena ini mengenai korupsi ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bukan untuk saya saja, untuk masyarakat bukan, untuk negara pun bukan, untuk semua. Ya, ini saya mendapatnya yaitu tanggal 22 Februari 2024 kemarin di Pendopo yang disampaikan oleh Pegawai Kantor Inspektorat Kota Dumai. Mengenai korupsi ini memang sudah zamannya kita harus bertindak seperti pemerintahan kita sekarang ini, harus diatasi, harus dihindari, terutama kita sebagai PNS atau ASN. Di sini bentuk-bentuk korupsi. Di dalam undang-undang korupsi ini ada undang-undangnya nomor 31 tahun 1999. Kemudian juga ada undang-undang nomor gratifikasi ini, pertama pengertiannya, kedua gratifikasi yang wajib dilapor,
Yang ketiga, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang keempat, cara pelaporan gratifikasi. Ini gratifikasi ini ada yang dilapor, ada yang tidak. Seperti kita PNS atau ASN, kita di sekolah dasar sudah ada untuk laporannya itu ke inspektorat. Ada juga undang-undangnya. Ya, jadi gratifikasi ini tersebut diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, kalau kita contoh di sekolah, kita menerima rapor, pembagian rapor. Pembagian rapor itu kita menerima uang rapor. Itu sebetulnya uang rapor itu, ya, kalau bagi kami kepala sekolah, saya merasakan dulu saya guru, itu tidak ada. Rupanya sekarang sudah ada. Itu harus diwajibkan lapor. Kami sudah bertanya kepada pegawai tersebut, ini kan semacam tanda terima kasih. Apa kita laporkan? Yang kita dapat pun bukan berjuta-juta. Padahal malahan ada yang tidak memberi. Ikhlas selama 6 bulan kami mendidik anak. Ada ucapan terima kasih ya Bu, sudah. Terima kasih ya Pak, sudah. Tapi yang kita terima itu kadang-kadang itu yang kita laporkan. Jadi kami tanya juga, saya sebagai kami bertanya, apakah kami harus memberitahu yang kawan-kawan kami dapat dari sekolah itu uang rapor, ya, atau makanan, apakah kami foto, kami kirim ke inspektorat. Jadi ketawa pegawai ya juga, ya Bu, ini maaf, Bapak aja lah, Ibu saja lah, karena Ibu kan seorang PNS. Kami tanya gitu, Ibu seorang PNS, kita membantu seikhlasnya. Seandainya kami tidak melaporkan, macam mana Bu? Pelaporan itu tidak seperti kita melaporkan menggunakan kertas. Nah, jadi laporan itu Bu sudah mulai, ya, sebaik-baiknya mulai tahun 2024 ini. Ini sebagai tanda Ibu, Bapak guru sudah tahu bagaimana keadaan kita sekarang ini makin dicium. Diciumnya yang mana? Pendapatan kita. Itu pendapatan Ibu, Bapak selama 6 bulan. Ada lagi yang harus dilaporkan. Kita ulang tahun, Bapak Ibu ulang tahun, anak bawa kue, padahal bukan kita tidak tahu wali murid datang bawa kue. Itu bagaimana Pak, Bu? Kata kami di sana, kami tanya. Itu juga Bu, di foto. Astagfirullahaladzim, ada yang guru yang datang dilengkap. Iya Bu, itulah dia. Jadi Bapak Ibu, kami bersepakat. Mungkin sepakat kami ini dengan orang dinas, dengan kepala semula sekota kemarin yang ikut tidak sekota Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, Dumai Kota. Yang tidak Dumai tadi tidak dapat, dan sampai tidak ikut. Nah, jadi kalau kita dapat sesuatu itu dilaporkan, lapor bahwa kita mendapatkan dari wali murid. Kami tidak minta. Jadi Ibu lapor. Jadi apakah kami punya sanksi? Dapat sanksi? Tidak. Iya. Laporkan kemana, Bu? Laporkan kita nanti. Kan ini lapor Ibu yang tahu nih. Kita foto. Kemudian kami nanti pelaporan kami ada ke inspektorat. Bagian katanya 2024 ini. Tapi kita kan sebagai kepala sekolah memutuskan, bermufakat pula kami semua harus serta. Kita sekolah pinggir loh, ya kan? Berapa lah Ibu dapat? Iya. Kecuali Khusus Bu,
itu ya, ya, itu Jun, ya.